pentingnya agar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin bareng nih di Ruang Maju. Nah, sembari menunggu, mungkin akan ada video terlebih dahulu ya, persembahan dari Maju yang bisa teman-teman saksikan. Oke, silakan bisa diputar terlebih dahulu videonya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke deh, jadi tadi ada video persembahan ya dari Maju yang teman-teman bisa tonton sejenak sebelum kita mulai. Nah, mungkin ini udah ada pemateri kita gitu ya hari ini yang akan berbagi ilmu. Mungkin aku bisa manggil, halo Mas Rigel, apakah sudah di room? Halo Mas Rigel. Belum terdengar nih suaranya. Nah, mungkin sembari Mas Rigel bersiap gitu ya, aku mau share ke teman-teman bahwa kita ada hadiah menarik gitu ya.
kita akan ada hadiah berupa saldo e-wallet yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Gimana caranya? Gimana teman-teman bisa silahkan update gitu ya keseruan hari ini, update apa aja yang teman-teman sudah dapetin nih di Ruang Maju hari ini, dan pastinya silahkan diposting ke Instagram teman-teman dan tag @serudimaju gitu. Dan nanti juga akan ada sponsor nih pasti dari narasumber kita. Mungkin aku panggil sekali lagi ya. Halo Mas Rigel. Apakah oke, sudah. Halo Mas. Oke, suaranya kayaknya belum terdengar nih. Belum. Oke. Boleh coba cek lagi. Belum sepertinya. Belum ya teman-teman ya. Nah, tadi hampir. Sebentar. Oke, sudah Mas aman. Oke, suaranya sudah aman. Sebelumnya salam kenal Mas Rigel, aku Indira dari tim Maju juga nih yang akan menemani Mas Rigel untuk berbagi ilmu ya. Ke teman-teman Maju-preneurs kita sebutnya. Gitu. Oke deh. Nah, sorry Mas, kayaknya hilang lagi. Semoga nanti di ke depan nggak hilang ya suaranya. Nah, aku mau share juga teman-teman. Yes, sudah masuk. Mau share kalau misalnya hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Mas Rigel gitu ya, perwakilan dari Brewok Group, di mana Mas Rigel akan sharing gitu ya, gimana tips and triknya dalam Brewok Group dari Mas Rigel sendiri, lebih ke fokus untuk multi cabang ya Mas ya, untuk menghidupkan Brewok Group sendiri, dan sekarang ternyata udah banyak nih cabangnya warung Brewok. Alhamdulillah. Kalau gitu, mungkin bisa langsung kita mulai aja, Mas Rigel ya? Boleh. Oke, sip. Aku persilahkan, mungkin boleh dibantu share screen. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Lumayan cerah ya hari ini ya. Untuk mengikuti sesi sharing ya mungkin ya, kalau aku bisa bilang mungkin lebih ke sharing ya, untuk teman-teman kita belajar bareng aja sih. Pun kami dari Brewok Group juga sampai sekarang masih sama-sama belajar gitu untuk mengembangkan bisnis ini sampai terus ke depannya jadi lebih baik seperti itu. Oke, next. Bisa langsung saja ke CV. Oke, itu sedikit CV tentang saya. Perkenalkan, nama saya Rigel Dwi Setiawan, biasa dipanggil Rigel. Saat ini saya sebagai Business Development di CV Brewok Group, dan alhamdulillah sampai saat ini kami menghandle beberapa brand yang sudah kami lahirkan dari tahun 2016 sampai saat ini, tahun 2023, sudah ada beberapa cabang, sekitar ada 9 cabang, dan ada beberapa brand di dalamnya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk memanage begitu ada beberapa cabang gitu ya, untuk terus berkembang, dan sampai saat ini kita juga masih ada beberapa plan untuk mengembangkan bisnis ini, seperti itu. Langsung saja. Next. Oke. Nah, kita bicara soal ekspansi bisnis ya, teman-teman. Sebelum kita, gimana sih caranya untuk mengembangin bisnisnya gitu ya? Kita mungkin sama-sama sepakat dulu bahwasanya kalau kita bicara soal ekspansi bisnis ini, kita bagi cuman menjadi 2 gitu ya. Perluasan bisnis dengan bidang yang sama, dan perluasan bisnis dengan bidang yang baru. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kalau kami sendiri di Warkop di CV Brewok Group, kita punya bidang bisnis Warkop Brewok yang bergerak di bidang F&B gitu ya. Lalu kita membuka cabang. Nah, itu namanya perluasan bisnis dengan bidang yang sama. Lalu yang kedua dengan bisnis di bidang yang baru. Contohnya mungkin dengan sama-sama F&B kita menciptakan atau membuat brand baru gitu ya. Contohnya kalau di CV Brewok Group sendiri kita punya yang namanya toko kopi Kongca. Nah, ini salah satu perluasan bisnis dengan bidang yang baru, atau mungkin dengan cara yang lain lagi, teman-teman. Salah satunya mungkin kalau di kami contohnya adalah kita punya Brewok Supply.
yang mana dia lebih spesifik mensupport atau mensuplai produk-produk F&B yang nantinya akan dijual sama Warkop Brewok ataupun toko kopi Kongcha itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi proses bisnis ini kita bagi menjadi dua ya. Jadi bisnis yang dengan bidang yang sama dan bisnis dengan bidang yang baru. Next. Nah, sebelum kita lebih spesifik lagi bagaimana caranya mengembangkan bisnis, kita harus tahu dulu teman-teman, kenapa sih kok kita harus mengembangkan bisnis ya? Kita harus tahu dulu alasannya dan tujuannya apa. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah oke, kita sepakat mau membuka bisnis baru, kita mau membuka cabang, kita mau memperluas bisnis ini, tapi teman-teman nggak punya alasan, teman-teman nggak punya tujuan dari pembukaan cabang tersebut, yang nantinya malah akan menjadi beban untuk bisnis yang sudah berjalan sampai saat ini, seperti itu. Nah, ini ada beberapa alasan dan tujuan yang saya rangkum, yang biasa kami jadikan faktor. Yang pertama adalah dengan alasan cepat dan tanggap atas permintaan pasar, dengan tujuan yang pertama adalah meraup omset lebih besar, itu pasti teman-teman. Ketika teman-teman sudah siap untuk membuka cabang yang baru, berarti teman-teman salah satunya adalah dengan tujuan meraup omset lebih besar. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Dan yang keempat, meningkatkan brand awareness. Nah, ada kadangkala untuk ketika kita bicara soal meningkatkan brand awareness ini, itu bagaimana caranya kita membuat brand ini dikenal dulu, untuk masalah sistem dan lain-lain, kesiapan dan lain-lain nanti dulu lah. Nah, ini ada beberapa contoh mungkin brand-brand yang sudah menjalankan hal-hal seperti ini. Yang penting ada dulu lah, banyak dulu aja biar dikenal dulu. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalamnya, sistemnya belum siap, menu yang disajikan juga belum oke dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan teman-teman. Jangan sampai ketika kita berharap untuk brand ini dikenal, tapi ternyata ketika orang tahu, ketika orang berkunjung, ketika orang mengenal brand kita, di dalamnya ternyata tidak cukup sehat, seperti itu. Lalu yang kedua, alasan mengenai persaingan yang ketat. Sampai saat ini, terutama di Kota Malang, untuk F&B sendiri ya, karena kami berkecimpung di dunia F&B, ini kan lumayan ketat teman-teman ya, lumayan banyak gitu, banyak pesaing, banyak teman-teman yang juga bermain di dunia F&B seperti itu. Nah, ketika kita membuka cabang, entah itu di kota yang sama ataupun di kota yang lain, ini adalah salah satu alasan, salah satu jawaban dari kenapa kita harus membuka cabang seperti itu teman-teman. Biar apa? Biar ketika kita mempunyai bisnis di satu kota atau di satu wilayah atau di satu tempat, ketika terjadi apa-apa, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita punya cara lain, kita punya kaki-kaki yang lain untuk tetap berdiri agar tetap bisnis ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tujuannya adalah ini tadi, menjaga keunggulan bersaing karena banyak brand-brand lain yang juga menciptakan. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan bisnis. Entah itu bisnis yang sekarang berjalan, yang sudah running, ataupun nanti bisnis yang kita ciptakan baru lagi, brand baru ataupun cabang di bisnis yang sudah ada. Lalu yang ketiga, kita mempunyai alasan mengenai diversifikasi. Tujuannya adalah yang pertama mengefisiensikan operasional, lalu yang kedua memitigasi resiko, dan yang ketiga adalah inovasi. Kita bicara soal efisiensi operasional dulu. Simpelnya sebenarnya gini, contoh di kami ya, di Warkop Brewok, ketika kami menjalankan bisnis ini, dan kita membuka cabang pertama kami di waktu itu, cabang luar kota pertama kami adalah di Jember. Lalu kita punya beberapa bahan baku yang harus memang dari Malang gitu ya, harus dari Malang. Ini kadang jadi sebuah dilema ketika kita harus mengirim atau memasok beberapa bahan ini ke kota Jember, yang mana satu kali perjalanan itu perjalanannya cukup jauh, membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Hingga akhirnya kita memilih beberapa opsi. Mungkin kita bisa membuka cabang lagi yang baru di Pasuruan atau di Lumajang dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengefisienkan operasional. Nah, ini salah satu tujuannya teman-teman buka cabang. Biar apa? Biar mengefisiensi operasional seperti itu. Jadi satu kali berangkat bisa untuk pemberangkatan di beberapa outlet yang kita punya. Lalu yang kedua, memitigasi risiko. Nah, ini sama halnya tadi yang ketika kita bicara soal persaingan ketat ya, memitigasi risiko, di mana ketika
bisnis kita yang sudah kita running, yang sudah ada satu berjalan, ketika dia memiliki resiko turun atau bangkrut dan lain sebagainya, ketika kita punya cabang, ketika kita punya bisnis yang lain lagi, ini kita bisa menjaga agar bisnis ini tetap berjalan kayak gitu. Jadi untuk menjaga itu semua, salah satunya dengan membuka atau ekspansi bisnis. Next. Oke. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan. Kapan sih kita perlu untuk melakukan ekspansi gitu ya? Kalau dari kami sendiri, ini ada beberapa faktor yang biasa kita jadikan acuan. Kapan kira-kira kita perlu untuk melakukan ekspansi atau kita perlu membuka cabang lagi yang baru atau membuat brand lagi yang baru seperti itu. Yang pertama adalah permintaan pasar meningkat. Nah, ini nanti aku akan coba kasih contohnya di slide berikutnya gitu ya. Contohnya bagaimana ketika permintaan pasar itu meningkat dan kami sepakat untuk membuka cabang baru selanjutnya seperti itu. Lalu yang kedua ada peluang di pasar baru. Nah, ini juga nggak kalah penting ketika kita melihat di tempat yang baru, di wilayah baru, ternyata ada peluang yang cukup baik, kita nggak segan untuk mencoba membuka cabang baru di sana. Entah itu brand yang sudah ada, ataupun brand yang baru. Nah, ini juga ada beberapa pertimbangan bagaimana ketika kita harus membuka cabang di sebuah wilayah yang baru. Lalu yang ketiga adalah permintaan di area yang baru. Nah, ini sama. Cuman bedanya adalah kalau ada peluang di pasar baru, kita melihat peluangnya gitu ya. Kita melihat, oh kita siap untuk datang ke sana, kita bisa masuk ke sana, kita bisa menjual ini. Tapi kalau untuk permintaan dari area yang baru, ini biasanya bisnis yang sudah running sebelumnya ini ketika kita bertanya, ketika kita memberikan kuesioner kepada para customer kami, oh ternyata mereka menginginkan ada cabang baru di wilayah ini. Contoh, kalau kami ada di daerah Terusan Candi Mendut atau di daerah Suhat lebih tepatnya, ternyata teman-teman dari daerah Dinoyo, teman-teman daerah Saujajar mungkin dan lain sebagainya menginginkan hal yang sama. Kenapa nggak buka cabang di sini? Kenapa nggak buka cabang? Nah, ini permintaan dari teman-teman yang sudah berkunjung, yang sudah menjadi langganan di tempat kami, yang bisnis yang sudah running sebelumnya seperti itu. Lalu yang keempat, butuh inovasi dan diversifikasi. Nah, biasanya untuk teman-teman yang menjalankan bisnis, untuk membuat sebuah inovasi, membuat pelayanan yang baru, inovasi menu yang baru, membuat inovasi pelayanan yang baru, itu salah satu caranya dengan cara membuat ekspansi, dengan ekspansi seperti itu. Jadi biar apa? Biar dengan bisnis yang sudah running sekarang, pelayanannya sudah seperti ini, terus habis itu menu yang disajikan juga seperti ini. Nah, itu sudah jadi standar di tempat yang sekarang berjalan. Lalu di tempat yang baru mempunyai standar yang baru. Oh, pelayanannya lebih oke mungkin, atau mungkin punya standarisasi yang berbeda, pelayanan yang berbeda, menu yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya karena kita ingin membuat sebuah inovasi, salah satunya melalui ekspansi ini bisa dilakukan. Seperti itu. Next. Nah, ini aku kasih contoh beberapa jenis ekspansi bisnis yang bisa dilakukan sama teman-teman. Dan ini mungkin sering banget teman-teman sudah bisa dengar ya. Sudah sering teman-teman dengar. Yang pertama merger. Nah, ini ada beberapa contoh. Merger ini artinya sebenarnya kan satu perusahaan bisnis dan satu perusahaan bisnis lainnya menjadi satu dan menjalankan itu bersama gitu ya. Mungkin contohnya kalau yang teman-teman sudah dengar seperti Tokopedia dan Gojek kemarin gitu ya, menjadi Goto. Nah, ini salah satu bentuk ekspansi bisnis berupa merger. Lalu yang kedua akuisisi, di mana sebuah perusahaan A membeli atau mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan B atau perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga cabang di mana yang ya seperti teman-teman tahu, yang biasa kami lakukan juga, kita membuat cabang, kita membuat toko lainnya dengan brand yang sama di kota-kota lain atau di wilayah-wilayah yang lain. Lalu yang keempat, penjualan melalui online. Nah, ini salah satu juga bentuk ekspansi bisnis, di mana mungkin teman-teman sekarang sudah running bisnisnya hanya melalui dine-in, hanya melalui offline, lalu melihat pasar online ternyata cukup baik, cukup oke, akhirnya memutuskan untuk jualan online juga.
Nah, ini juga salah satu bentuk ekspansi bisnis. Lalu yang kelima, joint ventures. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum sering terdengar ya. Joint ventures di sini sebenarnya dalam artian secara harfiah itu di mana sebuah perusahaan A dan sebuah perusahaan B bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan yang baru. Nah, ini juga sudah kami lakukan di salah satu brand kami dan menghasilkan brand baru lagi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir, salah satunya yang selanjutnya adalah franchising. Nah, ini juga tidak kalah sering teman-teman dengar, di mana ketika sebuah perusahaan menjual franchise atau menjual brandnya untuk dijalankan oleh personal atau perusahaan lainnya, seperti itu. Next. Nah, sedikit cerita teman-teman, kami running bisnis ini di Malang, di kota Malang, lebih tepatnya pada September 2016, yang bernama Warkop Brewok. Pada waktu itu kami running di 2016 sampai mungkin di tahun 2017 ya. Itu lumayan banyak animo teman-teman yang datang ke tempat kami. Sampai pada akhirnya kami memutuskan bahwa ketika kita ingin mengembangkan bisnis ini dan kita nggak pengen bisnis ini hanya di sini-sini aja, kita memutuskan untuk membuka Warkop Brewok selanjutnya. Next. Nah, ini jawaban dari animo yang cukup tinggi itu tadi. Jadi kita membuka di area yang cukup dekat dari Warkop Brewok yang pertama, kita membuka di Jalan Terusan Candi Mendut. Nah, ini Warkop Brewok yang kedua, lahir atas permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap produk yang kami sajikan. Nah, ini yang tadi aku bilang, bagaimana cara kami untuk memberikan jawaban terhadap permintaan pasar yang cukup tinggi, agar teman-teman yang tidak bisa datang ke tempat kami karena mungkin keterbatasan tempat, karena keterbatasan area dan lain sebagainya, itu bisa tetap kami serap, bisa tetap datang ke tempat kami agar bisa menikmati produk-produk yang kami sajikan. Selanjutnya, nah, ini Warkop Brewok Jember, salah satu bisnis pertama kami di luar kota Malang, yang mana kami pada waktu itu banyak teman-teman dari investor yang datang ke kami yang ingin menawarkan untuk membuka cabang baru atau ingin menginvestasikan uangnya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuka Warkop Brewok Jember, yakni cabang pertama kami di luar kota Malang. Next. Dan begitu juga selanjutnya ada Warkop Brewok lainnya seperti Warkop Brewok Madiun dan Warkop Brewok Tulungagung. Jawaban atas permintaan dari teman-teman investor yang ingin menginvestasikan uangnya ke tempat kami. Seperti itu. Next. Oke. Nah, di sini yang tadi aku bilang, teman-teman. Pada tahun 2020 ya, kalau nggak salah lebih tepat. Waktu itu ada pandemi ya, waktu itu ya, kita sedang ditimpa pandemi di Indonesia. Nah, semua bisnis yang kami running, Warkop Brewok, itu cukup mengalami penurunan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya kami mencoba atau melihat celah-celah baru, kita melihat ada beberapa hal yang bisa kami maksimalkan di beberapa sisi yang lain, dengan tetap bertahan di dunia F&B. Lalu akhirnya pada Januari 2021 kita melihat kesempatan untuk membuka toko kopi Gongcha, di mana pada kala itu kami merasa ada kecenderungan untuk teman-teman ini sedikit ada kebosanan dengan kafe, dengan tempat nongkrong yang mungkin itu aja gitu ya. Tapi kami juga tidak bisa bilang dengan konsep yang kami usung apakah kami yang pertama. Kami tidak bisa bilang toko kopi Gongcha ada yang pertama, tapi kami adalah salah satu yang membuat itu semakin eksis seperti itu. Jadi toko kopi atau kopi tiam yang eksis pertama kali di Kota Malang, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan ada di Kota Malang dan sudah ada cabangnya di Kota Kediri. Lalu di 2021 September kami melahirkan Warkop Brewok Kediri. Sama setelah cukup menurun pandemi pada waktu itu, kami merealisasikan keinginan investor untuk adanya Warkop Brewok selanjutnya. Next. Nah, ini yang tadi aku bilang soal joint ventures ya teman-teman. Ini salah satu store kami, store kolaborasi antara toko kopi Gongcha
dengan dapat 2 legenda. Di mana pada waktu itu kami sepakat kalau kita hanya berbentuk kolaborasi menu atau kolaborasi konsep dan lain sebagainya kayak gitu ya, itu mungkin cukup mainstream gitu ya. Kita ingin melahirkan bentuk brand baru. Nah, akhirnya kita sepakat, kita sama-sama deal untuk melahirkan Pengyu Kopi Tiam pada Agustus 2022. Nah, ini salah satu bentuk joint ventures yang tadi aku bilang. Next. Kita masuk ke dalam inti materinya. Sebelum teman-teman memulai untuk ekspansi, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan atau teman-teman lihat. Yang pertama ya ini mengenai kondisi pasar. Nah, kondisi pasar di sini itu kita berbicara soal bagaimana teman-teman memahami pasar kalian ini pasar yang bagaimana. Lalu yang kedua, stabilitas keuangan. Nah, jangan sampai nanti ketika kita sudah membuka cabang yang baru, ternyata di cabang yang pertama atau di store yang pertama kali running, itu malah tidak baik atau tidak sehat keuangannya. Jadi, perlu diperhatikan tentang bagaimana stabilitas keuangan, teman-teman. Lalu yang ketiga mengenai SDM atau tim. Nah, ini juga tidak kalah penting bagaimana bisnis ini berjalan dengan baik dengan SDM dan tim yang ada di dalamnya, yang mengurus, yang menghandle, yang memanage itu semua dengan baik juga. Lalu yang keempat, infrastruktur dan teknologi. Nah, ini juga tidak kalah penting bagaimana nanti infrastruktur dan teknologi, standarisasinya bagaimana, lalu teknologi-teknologi yang digunakan bagaimana, itu bisa berjalan sama persis di bisnis cabang atau bisnis lainnya yang sudah teman-teman buat. Lalu budaya bisnis. Nah, kita berbicara soal budaya bisnis ini, contohnya gini ya. Contoh kalau aku di Kota Malang mungkin punya teman-teman di Malang itu punya budaya bisnis yang mungkin kerjanya lebih santai, lebih friendly gitu ya. Mungkin akan jauh berbeda ketika kita bicara soal bagaimana ketika kita buka di kota yang lain. Contoh kalau kami di Jember misalnya. Nah, itu mungkin punya kecenderungan yang berbeda soal bagaimana menjalankan bisnis. Teman-teman di sana cara bekerjanya mungkin lebih serius, lebih fokus dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwasanya budaya bisnis ini penting agar ketika di tempat yang baru, di wilayah yang baru, di kota yang baru, teman-teman tidak selalu atau tidak melulu menggunakan cara-cara yang sudah kalian gunakan di tempat yang lama. Lalu yang selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Nah, ini juga tidak kalah penting bagaimana caranya brand yang nantinya datang di wilayah yang baru itu bisa dikenal dengan baik, bisa tersampaikan dengan baik kepada pangsa pasar yang baru. Lalu yang terakhir adalah rantai pasokan. Bagaimana caranya, yang tadi aku bilang, salah satu contohnya adalah di tempat kami, cara untuk memasok atau mendistribusi bahan baku untuk bahan baku tertentu yang harus dari Kota Malang. Nah, ini juga penting, tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana nanti ketika teman-teman di cabang yang baru ini, bahan bakunya tersampaikan dengan baik, terdistribusi dengan baik. Seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan juga mengenai rantai pasokan. Lalu selanjutnya, strategi ekspansi bisnis. Nah, ini ada beberapa tahapan yang biasa kami lakukan untuk mencoba mengekspansi bisnis kami di wilayah yang baru. Yang pertama dengan itu tadi, tentukan alasan dan tujuan ekspansi. Ketika kami sudah tahu alasan apa yang harus kami alasan apa yang kami punya untuk membuka cabang baru, baru kami lanjut ke step berikutnya. Kalau kami nggak punya alasan tersebut, kami nggak siap untuk membuka cabang di tempat yang baru. Lalu yang kedua, riset pasar dan studi kompetitor. Nah, mengenai riset pasar di sini, ini berbicara soal yang pertama mengenai bagaimana soal ini ya teman-teman, apa namanya, permintaan pasar di sana bagaimana, lalu kami ini apakah diterima di sana atau tidak, dan lain sebagainya. Dan studi kompetitor. Dengan brand yang lain, dengan kompetitor, itu produk yang dijual apakah jauh lebih baik di tempat kami atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, membuat plan dan timeline. Nah, ini juga tidak kalah penting, bagaimana
ketika nanti di cabang yang baru ini, ketika kita sudah membuat plan-nya, ternyata waktu yang sudah tersedia malah jauh lebih ini. Nah, biasanya kalau di kami, ketika kita sudah membuat plan dan membuat timeline, kita juga tidak kalah penting membuat plan-plan berikutnya. Jadi ketika plan yang pertama itu gagal, plan yang kedua itu gagal, kita juga punya plan-plan yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, siapkan keuangan. Bagaimana? Ya, seperti teman-teman tahu, ketika kita membuka cabang baru, memang memerlukan biaya yang cukup besar ya. Bahkan bisa 2 kali lipat dari cabang kita yang pertama atau bisnis kita yang pertama. Nah, makanya tidak kalah penting untuk menyiapkan keuangan agar di tempat yang baru juga cukup siap, tapi di tempat yang lama juga tidak sampai terlupakan atau tidak sampai kolaps soal keuangannya. Lalu yang kelima, sebentar ya, untuk yang kelima, bentuk tim yang tepat. Bagaimana caranya ketika mengekspansi bisnis, ada tim atau ada SDM yang sudah kita persiapkan untuk bisnis ini atau cabang ini bisa dibuka dengan baik dan benar sesuai dengan plan dan sesuai dengan timeline. Lalu yang keenam, membuat strategi promo yang tepat. Nah, sama seperti yang tadi aku bicarakan soal bagaimana brand ini bisa dikenal, brand ini bisa diterima di tempat yang baru dengan strategi promosi yang tepat dan benar, seperti itu. 7 dan 8, evaluasi dan membuat plan B. Mengenai plan yang tadi aku bilang di nomor 3, setelah kita mengevaluasi apa aja yang harus dibenahi, kita sudah tahu kesalahan atau kekurangan kami di mana, kita lalu membuat plan B untuk bisnis ini di cabang yang baru ini bisa tetap berjalan dengan plan yang berikutnya, dengan plan B, dengan plan berikutnya, seperti itu. Next. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mapping lokasi. Ini ada beberapa hal yang biasa kami lakukan untuk membuka cabang. Beberapa faktor ini cukup penting, cukup riskan, di mana ketika kami tidak memperhatikan ini, kami akan cukup kelabakan ketika sudah buka di tempat yang baru. Yang pertama, mengenai studi market. Studi market di sini aku ada beberapa poin mengenai asal kota, persentase umur, dan perilaku customer. Nah, biasanya untuk cabang baru, Warkop Brewok, mungkin ya contohnya, itu kita lihat dulu customer yang sekarang datang ke tempat kami, karena kebetulan kan untuk Warkop Brewok yang di Kota Malang itu kan diisi atau didatangi oleh teman-teman dari berbagai macam kota gitu ya, karena banyaknya mahasiswa. Nah, itu biasanya kita riset terlebih dahulu, kita studi dulu marketnya bagaimana, mereka dari asal kotanya mana aja, umurnya berapa mereka, rata-rata di rentang umur berapa, dan perilakunya bagaimana. Mereka punya waktu yang berapa lama untuk nongkrong, terus habis itu suka nongkrong yang bagaimana, mungkin tempat nongkrong yang lebih banyak entertainnya, atau mungkin lebih ke dia suka nongkrong sambil belajar, sambil buka laptop dan lain sebagainya. Itu kita lihat, itu kita riset. Bagaimana cara risetnya? Yang pertama kuesioner, salah satunya dengan kuesioner. Lalu yang kedua mungkin teman-teman yang hal sepele sih sebenarnya ini ya. Kalau kita ingin tahu mereka dari asal kotanya dari mana, hal sepele yang biasa kita lihat adalah yang datang ke tempat kami itu biasanya naik motornya plat apa ya? Nah, kayak gitu. Ini sepele tapi itu juga kami pertimbangkan kayak gitu. Tapi salah satunya adalah dengan kuesioner. Lalu cara berikutnya adalah dengan data, dengan database. Nah, itu biasanya kita juga bisa lihat dari database yang sudah kami pegang dari beberapa rekanan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, statistik penduduk sekitar. Ini ditujukan untuk di tempat yang baru. Bagaimana penduduk sekitar ini jumlahnya seberapa besar, lalu seberapa banyak, terus potensinya untuk mereka, kalau di tempat kami F&B ya, mereka nongkrong itu bagaimana, habitnya bagaimana, itu kita juga lihat. Kalau ternyata kotanya sepi, terus habit nongkrongnya kurang oke, dan lain sebagainya, itu jadi pertimbangan berat juga untuk kami buka di kota tersebut. Lalu yang ketiga, potensi online food-nya. Nah, untuk potensi online food ini juga tidak kalah penting. Contoh, ketika kami buka di Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung,
eh, itu online food saat itu hanya ada, kalau nggak salah aku sebut namanya GrabFood gitu ya. Nah, ini juga jadi pertimbangan, apakah bisa untuk ke-push atau nge-push penjualan hanya menggunakan GrabFood. Nah, beberapa cara ini akhirnya kita coba di kota lain dengan adanya Gojek, ada Shopee Food dan lain sebagainya. Ternyata cukup oke dengan nge-push online food. Nah, makanya kita juga menjadi pertimbangan bagaimana potensi online food-nya di kota tersebut atau di wilayah tersebut. Seperti itu. Lalu yang keempat, studi kompetitor masih sama, dengan tempat nongkrong, dengan F&B yang sama-sama menjual, atau bahkan mungkin lebih spesifik sama-sama menjual pancong gitu ya. Kita juga sering untuk melakukan studi kompetitor kepada mereka. Bagaimana rasanya, bagaimana pelayanannya, bagaimana dia menjual, harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi beberapa faktor itu kita juga pertimbangkan. Studi kompetitor itu juga penting untuk kita buka di wilayah yang baru. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah riset mendalam mengenai offline ordernya bagaimana. Ini masih ada kaitannya dengan studi market itu tadi, di mana kita tahu perilaku customer itu sejauh mana agar ketika mereka datang ke tempat kami, kita tahu cara menanganinya bagaimana. Seperti itu. Next. Nah, kita sudah berbicara soal ekspansi bisnisnya. Nah, kita selanjutnya berbicara soal memanage-nya gimana, Mas. Nah, di sini struktur tim di CV Brewok Group, ini ada beberapa divisi yang tersedia, yang memanage, yang menghandle di tim kami. Yang pertama, di paling atas ada CEO, lalu di bawahnya, tepat di bawahnya ada CFO atau Finance Officer, merangkap sebagai teknologi officer. Nah, dia memiliki satu bawahan, yakni akuntan. Lalu di bawahnya ada 4 orang yang menghandle. Yang pertama, CHRD atau Chief Human Resource Development. Lalu yang kedua, CRND atau Chief Research and Development. Lalu yang ketiga, CBDO, Chief Business Development, saya sendiri. Dan yang keempat ada CMO, Chief Marketing Officer. Nah, untuk teman-teman CMO ini memiliki beberapa staff. Yang pertama, itu ada staff CMO yang bekerja di graphic designer dan videographer. Ada satu lagi sebenarnya di sini, ada satu orang admin juga yang menghandle semua pertanyaan atau keluhan dan lain sebagainya dari para customer. Itu satu admin yang ada di bawahannya CMO. Kayak gitu. Nah, dari keempat orang ini tadi, itu langsung ke bawah ada HRGA atau Human Resource General Affair, dan ada LSCM, Logistic and Supply Chain Manager. Nah, dari struktur-struktur ini tadi nanti aku jelasin di slide berikutnya ya, teman-teman. Dan dari 2 orang tadi, HRGA dan LSCM, itu langsung kepada store manager yang kami punya. Ada store manager Warkop Brewok 1, Warkop Brewok 2, Warkop Brewok Jember, Tulungagung, dan lain sebagainya. Termasuk dengan toko kopi Kongja itu sendiri. Next. Oke, yang pertama mengenai kontrol kinerja tim. Nah, di sini ada teman-teman dari CHRD dan dibantu oleh teman-teman dari HRGA yang menghandle bagaimana kinerja tim ini berjalan dengan baik dan benar. Salah satu caranya kita menggunakan salah satu aplikasi juga, namanya Trello. Itu aplikasi untuk task management ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman manajer itu selaku yang ada di lapangan itu tinggal menyelesaikan tasknya dan menyampaikan sudah sejauh mana prosesnya dan apakah sudah selesai atau belum. Nah, nanti ini dikontrol dan dilihat oleh HRD dan HRGA. Itu juga ada sistem poin di mana nanti ketika poin itu baik atau tidak, nah itu kita juga buat biar teman-teman dari manajer ini bisa bisa terpacu ya kinerjanya. Kita memberikan berupa bonus ketika poinnya baik. Kalaupun buruk, kita juga ada sanksi atau teguran untuk teman-teman manajer ini tadi. Lalu absensi ini juga tidak kalah penting. Kita menggunakan sistem absensinya dari Maju seperti itu. Ini untuk memantau teman-teman apakah sesuai dengan jadwal atau tidak. Kita memantau dari sana. Next.
mengenai manajemen stok. Nah, di sini kalau yang kita lakukan secara umum aku jelasin gini ya. Kita bagi menjadi dua. Kalau di kami itu ada bahan baku secara umum, di mana bahan baku ini bisa dibeli di kota manapun, di daerah manapun. Kayak contoh, kalau kayak telur atau beras gitu kan nggak ada yang harus ini ya merek tertentu atau spesifikasi tertentu gitu ya. Nah, bahan baku yang secara umum ini bisa diambil dari pasar. Nah, langsung ke bawahnya ini ada pasar. Lalu di bahan baku berikutnya adalah bahan baku khusus. Nah, ini adalah bahan baku yang memang harus dari kami, harus dari Kota Malang, dan datangnya dari mana? Dari center warehouse ini tadi, di Kota Malang. Nah, kami punya center warehouse untuk mendistribusikan bahan baku yang sudah kami punya, yang sudah kami siapkan khusus untuk kami distribusikan ke kota-kota yang lain. Nah, lalu ketika sudah nyampe di store-nya masing-masing, masuk ke dalam mini warehouse-nya masing-masing, kayak gitu. Nah, ini yang bertanggung jawab atas ini adalah LSCM atau Logistic and Supply Chain Manager. Si LSCM ini yang mengatur seluruh stok ini terdistribusi dengan baik atau tidak, lalu pemesanan dari setiap store bagaimana, itu yang mengatur si LSCM ini tadi. Dibantu dengan stockkeeper yang akan menyediakan, yang akan menghandle, dan yang akan mendistribusikan itu semua. Next. Nah, mengenai kontrol stok dan kualitas menu juga tidak kalah masih ada kaitannya juga dengan teman-teman dari CR&D. Teman-teman CR&D atau Chief Research and Development itu tidak hanya membuat menu, meriset menu, membuat menu yang baru, tapi juga kalau di kami itu membantu untuk mengontrol stok yang ada, stok yang tersedia seperti itu. Nah, salah satu caranya dengan sistem TRX yang kami punya itu seperti web gitu ya. Jadi nanti di situ dari teman-teman manajer yang sudah memberikan atau membuat list permintaan stok itu nanti tinggal disampaikan aja ke TRX ini tadi, produk-produk apa aja yang dibeli, lalu harganya berapa dan lain sebagainya berupa nota. Nanti di situ dari teman-teman CR&D juga bisa mengontrol apakah HPP-nya ini sehat atau tidak, pembelanjaannya sehat atau enggak, sesuai dengan porsi atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu, dari teman-teman CR&D dibantu dengan HRGA juga, itu mengontrol kualitas pelayanan, kualitas menu. Kualitas menu di sini kita bagi menjadi ada rasa, ada plating, bagaimana penyajiannya ke customer. Seperti itu. Next. Kontrol keuangan. Oke. Nah, dari teman-teman Chief Finance Officer ini dibantu dengan akuntan, itu ada beberapa cara agar mereka ini bisa mengontrol keuangan di masing-masing outlet dengan baik dan benar. Yang pertama jelas kita menggunakan sistem POS, sistem kasir, kita menggunakan Maju untuk kelola pesanan dan bisa melihat pendapatan secara real time dan kita bisa melihat back end-nya seperti itu. Nah, tapi ini kami juga melakukan yang namanya closing report. Ini untuk penyesuaian antara yang disampaikan POS ini sesuai nggak sih sama uang yang realnya gitu. Jadi kita ada double check melalui closing report ini tadi. Nah, nanti closing report ini disampaikan sama masing-masing store manager kepada teman-teman tim Chief Finance Officer. Bagaimana pelaporannya setiap hari? Jadi pelaporan untuk closing report ini kita lakukan setiap hari, nanti akan dibantu dengan akuntan untuk mengecek apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Dan stock report ini juga dibantu dengan teman-teman CFO, agar nanti biasanya karena memang pembelanjaan ini berkaitan juga dengan keuangan ya. Jadi biar pembelanjaannya ini sesuai, terus tidak over, tidak melebihi budget yang tersedia dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman CFO ini juga bisa merekomendasikan apakah harus ditelusuri, apakah harus dicek dan lain sebagainya. Sehat nggak sih pembelanjaannya dan lain sebagainya. Nah, makanya ada stock report juga yang dipantau oleh teman-teman CFO kalau di kami. Kayak gitu. Next. Nah, untuk kontrol operasional. Nah, karena memang HRGA di sini pekerjaannya cukup banyak gitu ya kalau di kami teman-teman. Nah, CBDO, Chief Business Development bersama dengan HRGA, CBDO selaku saya sendiri, kami juga mengontrol operasional di seluruh outlet yang ada.
Nah, salah satunya dengan sama menggunakan aplikasi itu tadi, task management, apakah nanti teman-teman store manager ini sudah menjalankan tugasnya atau belum, sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum, seperti itu. Nah, selain kontrol operasional, kami juga mengontrol melalui Trello ini, yakni kontrol aset. Apakah aset ini harus ada yang ditambah atau ada yang harus di-refreshment dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya operasional, kami juga mengontrol outlet-nya berupa aset, berupa barang-barang yang tersedia ini apakah sudah baik dan benar atau sudah sesuai atau enggak, itu melalui aplikasi Trello itu tadi. Next. Oke. Oke. Yang tidak kalah penting ketika kita membuka cabang adalah bagaimana cara brand kita itu agar dikenal dengan baik dan benar kepada pangsa pasar kita yang baru. Nah, kalau di kami sendiri, ini ada teman-teman tim marketing yang bekerja keras untuk mengenalkan brand kami, brand baru, brand kami di tempat yang baru, di pangsa pasar yang baru. Nah, untuk tim marketing sendiri, itu kami di sini terdiri dari, tadi aku udah jelasin sedikit ya, ada CMO, head-nya, lalu mempunyai bawahan yang bergerak di graphic designer, videographer, dan admin itu tadi. Nah, lalu bagaimana ketika ada ada marketing di bidang yang lain, misalnya ada event, kan harusnya ada marketing event dan lain sebagainya. Nah, dari total orang-orang ini, 4 orang ini, itu memang dia spesifik, mungkin sekarang lagi fokus kepada ini tadi ya, graphic designer, videographer, dan admin. Tapi ketika ada event dan lain sebagainya di luar dari yang saya jelaskan di sini, teman-teman tim marketing akan terjun langsung ke sana. Contoh ketika ada event ya, nanti dari chief marketingnya akan terjun ke sana, akan turun langsung ke sana, menghandle untuk menyediakan manpower dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ketika ada kerjasama nanti bisa melalui admin dulu, lalu disampaikan kepada CMO dan lain sebagainya, nah, kayak gitu. Nah, dari tim marketing ini yang akan menghandle itu semua. Jadi cukup berat, makanya kalau teman-teman lihat dari struktur tadi, yang paling banyak ya di marketing gitu ya, karena memang cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti itu. Next. Nah, untuk cabang baru sendiri, dari teman-teman CMO itu punya SOP, standar operasional prosedur untuk pembukaan cabangnya sendiri. Nah, yang pertama ada standarisasi branding. Nah, di sini kita berbicara soal bagaimana ketika orang yang mungkin, kalau di kami ya, contoh ketika dia datang ke Warkop Brewok 2 di Kota Malang, nanti ketika kita mau buka di Kota Kediri, dia datang di Warkop Brewok cabang Kediri, itu kesannya sama. Jadi, oh, brewok itu ya pasti warnanya seperti ini, warna temboknya seperti ini, meja kursinya pasti seperti ini, map-nya atau denah lokasinya pasti seperti ini. Nah, ini ada teman-teman CMO yang bekerja sama juga dengan CBDO yang membuat standarisasi branding agar sesuai dengan tempat kita yang sekarang. Lalu yang kedua, optimalisasi digital marketing. Nah, untuk Warkop Brewok sendiri, itu kita untuk mengoptimalkan sosial medianya, kita membuat sosial media terpisah untuk kota-kota yang lain atau wilayah-wilayah yang lain. Contoh, kalau untuk Warkop Brewok Malang, karena ada 2 ya, Warkop Brewok 1 dan 2, itu kami jadikan satu. Jadi setiap kota itu ada satu sosial media. Kayak gitu. Jadi kita pisah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti teman-teman yang pertama mungkin sebenarnya soal manage-nya aja sih. Jadi kan biar lebih enak gitu ya, kalau terpisah itu biar lebih enak. Lalu yang kedua sebenarnya karena dengan pangsa pasar yang baru, kalau teman-teman yang sudah pernah datang di Warkop Brewok yang di Malang mungkin enak gitu ya, sudah tahu sosial medianya kayak gimana, terus tempatnya kayak gimana. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali kan jadi ribet ya. Makanya daripada kayak gitu, mending akhirnya kita bisa untuk teman-teman yang belum pernah ke Warkop Brewok, dia tahu ketika datang pertama kali ke sosial media kita, oh seperti ini mereka, kayak gitu. Lalu kita juga memaksimalkan bagaimana talent lokal itu bisa kita gunakan. Nah, untuk standar SOP pembukaan cabang salah satunya dengan menggunakan talent lokal. Nah, ini kita bagi juga teman-teman mengenai talent lokal. Kita menggunakan influencer-influencer yang ada di kota tersebut. Contoh, baik lagi kayak contoh di Kota Kediri.
eh, ketika kita mau buka di sana, kita sudah kontak dulu talent-talent yang ada di sana untuk mungkin nge-review atau untuk menjadi talent, video, foto, dan lain sebagainya. Kita bagi mereka menjadi dua. Ada makro influencer dan ada mikro influencer. Tujuannya apa? Kan kalau kita bicara soal makro influencer, tidak semuanya untuk audiensnya ini bisa audiens aktif gitu ya. Nah, beda dengan micro influencer. Micro influencer itu biasanya lebih ke audiens yang aktif, yang lebih banyak komunikasi dengan talent itu sendiri. Jadi kita memaksimalkan keduanya, menggunakan makro influencer maupun menggunakan micro influencer. Lalu yang berikutnya kita bicara soal optimalisasi marketing. Nah, ini juga salah satu yang biasa kami lakukan adalah menggunakan voucher. Jadi kita membuat banyak cara, salah satunya dengan voucher. Kita bagi-bagi ke mereka untuk mengenalkan brand kami ke kota yang baru, ke wilayah yang baru. Ini cukup efektif teman-teman, dibandingkan dengan kalau mungkin cara-cara lama kita bicara soal contoh mungkin flyer, terus poster dan lain sebagainya gitu ya. Nah, voucher ini juga salah satu membangkitkan daerah untuk mereka datang ke tempat kami kayak gitu, karena cukup tertarik melihat, oh ada diskon 50%, oh ada diskon 25.000 dan lain sebagainya. Nah, dengan voucher ini kita juga salah satu cara kami untuk mengoptimalisasi marketing seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah setelah kami lakukan semuanya, kita melakukan evaluasi data. Bagaimana ketika nanti dari semua yang sudah kita keluarkan, biaya yang kami keluarkan untuk itu, konversinya bagaimana kepada penjualan. Nah, kayak gitu. Kita evaluasi datanya. Kalau memang ternyata cukup baik, kita gunakan di tempat yang lain, di tempat yang baru. Kalau memang ada yang tidak baik, kita evaluasi, kita benahi di tempat yang baru. Kita berhenti menggunakan cara-cara tersebut dan kita menggunakan cara yang baru. Seperti itu. Next. Oke, sudah semua ya teman-teman ya. Sudah saya sampaikan semuanya materi. Oke, closing dari saya. Prinsip kami dalam menjalankan bisnis adalah nekat tapi terukur. Setelah semua telah dipersiapkan, pasar menunggu kami untuk merealisasikannya. Jangan menunggu peluang tersebut datang, tapi munculkan peluang tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rigel. Keren banget pemaparannya. Daging banget nih ya, gitu ya. Detail banget sampai struktur organisasi. Brewok Group aja sampai di-spill loh sama Mas Rigel nih. Oke deh. Nah, mungkin kita boleh langsung ke Q&A nih ya, Mas ya. Boleh, silakan. Oke, ini udah ada satu pertanyaan di chat box gitu ya. Mungkin aku sebelum ke Q&A, teman-teman silahkan gitu ya. Yang mau chat box silahkan atau mau raise hand silahkan juga. Karena nantinya juga akan ada hadiah menarik yang teman-teman bisa dapatkan. Khususnya kalau misalnya teman-teman upload nih keseruan hari ini gitu ya. Mengikuti Ruang Maju di Instagram. Silahkan tag @serudimaju dan juga Brewok Group gitu ya. Jadi di chatbox sudah ada detail Instagramnya gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan saldo e-wallet dan juga akan dapat voucher dari Brewok Group juga nih dari Mas Rigel bagi yang beruntung ya. Oke deh. Nah, kita lanjut ya Mas Rigel. Ada satu Q&A yang di chatbox. Aku coba bantu bacakan ya. Kak mau tanya, saya sudah punya satu usaha yang sudah berjalan aman dan profit yang bagus. Untuk saya mau buka cabang, lebih baik saya mengumpulkan modal dulu dari usaha saya yang pertama ini, atau saya mengambil pinjaman untuk modal. Dengan pertimbangan saya bisa membayar hutang pakai profit usaha kedua saya. Terima kasih. Mungkin silakan monggo Mas Rigel dijawab. Oke, terima kasih. Dengan Kak Sandi ya tadi ya yang bertanya ya. Terima kasih Kak Sandi. Bisnisnya berjalan di bidang apa Kak Sandi? Kalau boleh tahu nanti tolong dijawab ya. Oke, kalau bertanya soal pinjam modal gitu ya, pinjam modal, mengambil pinjaman untuk modal kayak gitu. Sebenarnya itu soal pilihan ya, soal pilihan bagaimana nanti ketika teman-teman itu sudah menyiapkan bisa nggak sih saya membayar cicilannya kayak gitu ya, atau membayar kreditnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau bicara soal bisnis yang sehat sebenarnya kalau bisa memang tidak ada pinjaman, kecuali memang teman-teman siap untuk menganggap bisnis ini bakal baik gitu.
bakal bakal apa namanya bertumbuh dengan cepat, dengan baik. Kalau memang teman-teman sudah punya itu, sudah siap untuk itu, silakan kalau memang ada rencana untuk membuat pinjaman. Tapi kalau kami sendiri di Warkop Brewok, kami prinsipnya kita menghindari yang namanya pinjaman. Kayak gitu. Jadi kalau memang tidak bisa kita keluarkan dari perusahaan, dari internal ya, ya kita tunggu dulu, kita kumpulkan dulu kayak gitu. Atau kita bisa membuat apa namanya pengajuan, kita bisa mencari investor untuk bisnis kami seperti itu. Nah, kalau yang kami lakukan sendiri di Warkop Brewok Jember, Warkop Brewok lain-lain ya di seluruh kota di luar kota Malang, itu kami menggunakan investor karena banyak yang permintaan. Akhirnya kami apa namanya mencoba komunikasi dengan mereka, kita arahkan ke kota ini, akhirnya mereka mau. Nah, kita juga itu tadi akhirnya kita mencoba untuk menghindari pinjaman-pinjaman itu. Meskipun sebenarnya ada statement harapannya nanti dari keuntungan di apa namanya di cabang yang baru itu bisa digunakan untuk membayar cicilan. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal bisnis yang sehat, apakah keuntungan di bisnis yang baru itu hanya untuk membayar cicilan? Kan seperti itu. Nggak seperti itu kan. Kita juga masih punya operasional, kita harus membayar karyawan, kita harus membayar listrik, air, wifi mungkin dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih mungkin sarannya bisa kumpulin uang dulu, sembari nanti bisa menyiapkan sistemnya lebih matang lagi, lebih siap lagi ketika nanti di wilayah yang baru, di tempat yang baru, cabang baru ini sudah benar-benar siap gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke deh, thank you Mas Rigal untuk jawabannya. Nah, tadi apa ternyata bisnisnya Kak Sandi nih Cafe and Resto, berarti mirip-mirip ya sama Warkop Brewok ya. Oke, semoga menjawab Mas Sandi dan juga teman-teman yang lainnya gitu ya. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang tadi. Nah, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, kita buka satu penanya lagi ya. Silakan di chat box. Nah, mungkin aku kepo juga sih Mas Rigel. Dulu aku sempat juga nih ke Warkop Brewok yang Malang pertama Oke. kali gitu. Dulu aku kuliah di sana. Aku penasaran sih kalau sebelumnya gitu ya Mas, waktu benar-benar merintis dari 2018, itu struktur organisasinya udah berapa orang sih? Kalau sekarang kan yang tadi di-share ya, yang udah Oke. banyak, yang memang udah support nih dari segala lini gitu. Tapi kalau Ya. awal banget tuh ada berapa sih? Karena kan pastinya di saat ekspansi bisnis, usaha, pasti juga manpower, pasti juga di-expand ya. Yap, Mungkin boleh betul. di-scale dikit dong Mas. Oke. Aku sedikit revisi ya. Jadi kalau awalnya sebenarnya bukan 2018, 2016. Gitu, 2016 kami lahir. Itu ya masih dengan belum ada tim yang benar-benar fokus di back office gitu ya, di manajemennya itu kita masih belum ada. Tapi memang benar di 2000 sekitar 2019 lah, sekitar 2018 2019 itu kami mencoba untuk melahirkan perusahaannya. Di situ berawal dari sekitar 6 orang. Nah, itu kami sudah dengan divisinya masing-masing juga kayak gitu. Cuman kan kalau yang struktur yang terakhir itu sudah pengembangan ya. Jadi apa namanya kita punya ada stafnya CMO sendiri, terus ada CBDO yang lebih fokus kepada bisnisnya, bisnis development, terus ada R&D kayak gitu. Kalau di 2018 pas awal-awal memang masih masih fokus ke divisinya masing-masing, tapi perusahaannya juga belum lahir, terus habis itu juga masih belum spesifik sekarang kayak gitu. Oke deh, berarti berawal dari 6 orang sampai Ya, akhirnya udah sebesar ini gitu ya, dan juga ya, berarti mulai sebagai CV Group itu berarti yang tadi ya 2019-2020 ya berarti ya. gitu sekitar Oh. tahun 2018-19 lah. Oke, oke deh. Nah, mungkin karena nggak ada yang nanya di chatbox, aku yang nanya lagi deh, Mas, boleh ya?
Nah, Boleh. mungkin pertanyaan terakhir nih gitu ya, Mas Rigel. Tadi kan sempat di-share juga kalau misalnya akhir-akhir ini tuh kan trennya kopitiam gitu ya, sehingga Brewok Group muncullah Kongcha gitu. Nah, mungkin kalau ke depannya ada next plan lagi nggak nih dari Brewok Group atau mungkin tren-tren F&B ke depannya yang bisa di-share Mas Rigel ke teman-teman nih? Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah disampaikan ke aku pribadi pada waktu itu saat aku jadi narasumber juga di salah satu acara. Kalau ditanya soal tren berikutnya apa gitu ya, kebetulan waktu itu narasumbernya ada 3. Kalau dari aku pribadi jawabnya adalah eh, tempat mak- tempat nongkrong yang bisa makan dan minum sekalian gitu. Tapi lebih spesifik yang lebih proper makanannya kayak gitu. Nah, tapi ada juga seperti minuman kaleng, yang minuman RTD ya, yang ready to drink. Nah, kayak gitu. Itu juga jadi salah satu tren juga ke depannya. Meskipun sebenarnya sudah ada, sampai sekarang sudah ada. Cuman kan ke depannya bisa seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya kalau kita bicara soal tren toko kopi ya, atau kopi tiam ya. Sebenarnya kan kalau kalau Kongcha ini kan lahir di 2021 awal atau 2020 akhir. Itu kan sebelum itu juga sudah ada gitu. Tapi kan karena memang kami ini yang membumingkan kembali, yang membuat konsepnya lebih detail, membuat konsepnya lebih apa namanya beragam gitu ya daripada teman-teman yang sebelumnya, akhirnya cukup dikenal kayak gitu, cukup ikonik pada waktu itu dan sampai sekarang kayak gitu. Sebenarnya ya udah lama, kopi tiam itu udah lama gitu. Bahkan di luar kota Malang pun juga sudah banyak gitu ya. Cuman ketika di kota Malang karena memang tren waktu itu kita eh, ke tempat nongkrong yang intinya kafe gitu ya. Intinya kafe gitu. Terus akhirnya mulai pelan-pelan ketika Kongca lahir ini mulai banyak yang ikut, terus trennya mulai lahir kembali gitu. Meskipun sama-sama aja, sama-sama tempat nongkrong gitu ya. Nah, itu yang tadi aku bilang soal tempat nongkrong yang bisa ngopi sekalian makan. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Thank you Mas Rigel. Berarti ke depannya inilah ya, kafe-kafe tempat nongkrong tapi udah all in ya isinya ya. Kalau cuma mungkin biasanya kan kopi cuma ada snacknya doang gitu ya. Cuma mungkin makanan yang proper atau minuman ready to drink. Oke banget tuh. Itu spilan buat teman-teman yang mau ekspansi bisnisnya mungkin ke F&B gitu ya. Silakan tuh udah di-spill sama Mas Rigel. Oke deh, Mas Regel, mungkin kita udah di ujung acara juga. Mungkin untuk sebelum closing gitu ya, boleh dong Mas Rigel kasih satu kalimat pamungkas nih, biar teman-teman semakin pede gitu ya untuk ekspansi bisnisnya gitu. Boleh, Mas? Oke. Ya, masih sama dengan closing yang tadi aku sampaikan sih. Jadi kalau memang sudah ada niat, jangan kubur niatmu dalam-dalam. Kalau sudah ada niat, jangan cuman diem. Jadi lakuin aja yang sudah kalian niatin, yang sudah kalian buat, yang sudah kalian rencanakan. Insya Allah selalu ada jalannya. Meskipun saat ini banyak persaingan cukup ketat, tapi kalau kalian punya inovasi, kalian punya ide yang lebih baik, yang lebih unik, insya Allah bisnis kalian jauh lebih baik daripada yang sudah ada sampai saat ini. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rigel. Yang penting yakin, gaspol dulu ya. Pasti ada jalannya. Oke deh kalau gitu, mungkin aku dari perwakilan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah meramaikan acara kali ini, dan terima kasih pastinya untuk Mas Rigel yang sudah memberikan ilmu cukup banyak hari ini. Semoga bisa jadi ilmu buat teman-teman juga yang sudah hadir. Mungkin akhir kata aku Indira Rahel pamit undur diri. Terima kasih Mas Rigel, terima kasih semua Sama-sama. Majupreneur. Selamat sore, Sama-sama. selamat Selamat sore. pagi. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%.
Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya, semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa.
mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan